Apa isinya ini? Usia sudah pangkal 60 tahun. Suami istri di persimpangan. Suami ke kiri, istri ke kanan. Berarti mereka tidak satu angkot. Bisa kan? Jalan mana yang harus ditempuh istri? Suami masih ingin keduniawian. Kita pergi ke pondok untuk mengambil ilmu tahfiz Quran. Ibu sama bapak udah 60 tahun. Ini 3 tahun lagi mati. Apa lagi yang mau dicari nih Pak? Pergi ke Kumpe Darut Tauhid, pergi ke pondok para habaib. Nanti kalian di sana berzikir, lembut hati kalian nanti insya Allah. Tadi ceramahi tak selesai ini dengan ceramah. Orang-orang udah diintai-intai malaikat maut. Apa lagi gunanya diceramahi? Tapi kalau anak muda tadi kita ceramahi, orang udah tua-tua, udah 60 tahun udah. Ini pun 60 tahunnya dihitung dengan tahun Masehi. Kalau hitung Hijriah ini udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, kurang 3 jam. Baik-baik aja lah kalian, rukun-rukun aja, betul? Udah selesai itu insya Allah. Ketua Mas Kampung minta tolong infak sodakoh pembangunan Masjid Al-Fatah Kampung Manggis. Sebarkan relawan, keluarkan duit yang 2.000 jangan, 100.000. Nah, bawakan ke ibu-ibu itu semua. Jangan lupa balikkan sorban tuh. Tuh pembangunan Masjid Al-Fatah. Ibu punya gelang, punya cincin, punya emas, punya anting, punya rantai, betul? Kalau ibu meninggal, apakah emasnya dibawa? Emas ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Kalau mau kekal abadi, masukkan gelang, rantai, cincin itu ke dalam sorban. Dijamin akan jadi amal jariah. Mau masukkan silakan, yang tak mau tengok aja nanti diambil bapak. Bapak punya rumah besar, mobil besar, rumahnya megah, mobilnya mewah. Tapi kalau bapak mati, mobil itu nanti akan dipakai ibu dengan suaminya yang baru, berondong manis. Betul Bu? Maka serahkan STNK BPKB, masukkan semuanya. Supaya untuk pembangunan masjid. Sudah kusampaikan ya Allah, tak ada alasan masyarakat Jambi untuk tidak bersedekah. Apa kata malaikat mendoakan mereka yang bersedekah untuk masjid? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tak mau bersedekah, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pura-pura khusyuk menengok ustaz ceramah biar supaya tak mengisi duit ke sorban. Yang pura-pura fokus sampai menengok udah lewat atau belum. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Binasakan mereka ya Allah. Hati-hati, berawal dari sendal hilang, habis itu helm basah. Hah? Oh, anak hilang. Anak hilang nama Zahra, baju coklat, umur 6 tahun. Pasang senter. Tak hilang ini, cuman salah jalan aja. Insyaallah ditemukan nanti. Ananda Zahra, mari datang ke Ustadz kemari. Macam manggil hantu pula. Ananda Zahra datang ke Ustadz sini, nanti Ustadz jumpakan dengan ayah, dengan emaknya. Jangan takut. Nah, insya Allah anaknya kembali, insya Allah. Apakah orang yang sudah menikah tapi sebelumnya pernah pacaran, apakah dosa-dosanya yang lalu sudah dihapuskan Pak Ustadz? Buang FB-nya, buang Instagram-nya, buang foto-fotonya, buang nomornya, jangan kau simpan, nanti setan datang berbisik, cinta lama bersemi kembali. Adapun dosa, apa Bu? HP-nya dibuang. Adapun dosa-dosa yang lama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah,
orang yang bertaubat, illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosanya dulu diganti Allah dengan kebaikan. Dosa kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, tak perlu disebutkan dosanya. Jangan sholat sunat taubat di masjid disebutkan pula dosanya. Usolli sunnatat taubat, aku dulu playboy cap tupai semua pokok sudah kulompati. Oh, jangan. Usolli sunnatat taubat, aku dulu playboy cap gayung semua sudah kuceduk. Jangan. Cukup Allah saja yang tahu. Jangan pula bangga. Ini banyak orang ini kalau sudah taubat bangga. Saya nih Pak Ustadz, semua sudah saya lakukan, semua sudah saya minum. Kau taubat apa sombong? Orang yang bertobat itu tidak ingin mengenang, karena semuanya dia sudah mintakan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita insyaallah. Benarkah puasa orang yang jahat dengan tetangga tidak diterima Allah? Ini nanya apa curhat? Suatu ketika waktu Nabi sedang berceramah, kalau sedang pengajian turun rahmat Allah, tapi saat itu kata Nabi rahmat tak turun. Kenapa rahmat tak turun? Karena ada orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga. Ini kalau ada yang berkelahi, ambilkan kertas makcik, jangan sampai makcik itu berjalan, panitia kau akan kemari. Kalau sampai ada yang bermusuhan dengan tetangganya, kalau ada yang berkelahi sampai putus silaturahim, maka tak turun rahmat ke tunas mudo. Jangankan puasa, jangankan sholat, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasa sunatnya banyak, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Mudah-mudahan yang berkelahi yang putus silaturahim menjadi tersambung lagi dengan tabligh akbar ini, amin. Mudah-mudahan yang selama ini berkelahi dengan tetangga, sekali saja tetangga itu kalah salah, keluar dari mulutnya kebun binatang. Sekali saja orang silap salah, langsung caci maki, sumpah serapah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, tidak Allah kabulkan doanya. Puasa orang jahat yang kepada durhaka pada orang tua. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama al-isyrak, mempersekutukan Allah. Ada orang tunas mudo mempersekutukan Allah. Ada orang tunas mudo menyembah pokok kayu. Ada orang tunas mudo datang ke dukun. Ada orang tunas mudo minta kepada tuyul. Alhamdulillah sudah bersih dari syirik. Uququl walidain, dosa besar yang kedua, durhaka kepada orang tua. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian jadi anak yang berbakti pada orang tua, anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati orang tua. Amin ya rabbal. Dosa besar yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Apakah jenazah ini baik? Baik, dia tak pernah sembahyang. Apakah jenazah ini baik? Baik, dia tak pernah mau datang pengajian. Saya belum pernah memberikan kesaksian baik kepada orang yang tak saya kenal. Kalau saya ditanya, dan saya tak pernah menjebak jamaah, tak pernah saya menanya jamaah apakah jenazah ini baik, tak pernah saya tanya. Saya kalau ditanya apakah jenazah ini baik, aku tak tahu. Tapi kalau orang itu datang ke majelis pengajian, menyumbang untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, maka saya bersaksi sebelum ditanya, aku bersaksi bahwa orang itu adalah orang baik. Jangan beri kesaksian palsu.
Apakah wajib patuh dan taat dengan orang tua yang tak sholat? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, emakmu menyuruh engkau menyembah berhala, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan patuh pada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan Kalau ada ayahnya menyuruh dia menyembah patung berhala, apakah anak wajib patuh? Tak boleh mensyirikkan Allah, tapi bergaul dengan orang tua dengan baik hukumnya wajib. Jangan lawan orang tua. Nabi Ibrahim ayahnya kafir, musyrik, tapi kata Allah Ta'ala, berbakti engkau kepada orang tua. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku mintakan ampun engkau kepada Allah karena Allah mengabulkan doa-doaku. Maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas ayahnya itu musuh Allah, maka dia berlepas diri. Kita tak boleh melawan orang tua walaupun tak seagama, walaupun dia mabuk, walaupun dia pecandu narkoba. Kalau ada orang tua jangan dilawan, laporkan saja ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau ada orang tua yang tak sholat, ingatkan kepada alim ulama. Ustadz Somad, ayah saya tak sholat, jangan kau ceramahi, serahkan saja sama Ustadz Somad. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sehat, tak kurang apapun, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai bapak-bapak yang tak sholat, ini bukan kenakalan remaja, ini kenakalan orang tua. Tunas mudo, yang mudo-mudonya bagus, yang tua-tuanya busuk. Dulu yang tua-tuanya jahat tapi udah mati. Ini yang sekarang, ini yang baik-baik semua, insya Allah. Ibu kalau suaminya belum sholat, doakan suaminya supaya dibukakan pintu hidayah ya Bu. Kalau sudah didoakan tak juga terbuka, doakan supaya terbuka pintu liang lahat. Diaminkan ibu tuh pula. Memang ibu sudah siap jadi janda? Jangan Bu, doakan supaya abang tuh sholat. Jangan ibu marah-marah, nanti ibu cepat tua. Ibu nyanyi aja pelan-pelan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang bang, apa gunanya abang mabuk sakau. Mudah-mudahan suaminya yang belum sholat setelah mendengar pengajian Ustadz Somad sholat. Macam mana mau sholat dia tak datang? Gara-gara dia tak datang tapi ibu datang, ibu doakan, doanya makbul. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apakah wajib taat kepada pemimpin seperti camat, datuk kepala desa, Pak RT yang sudah mengingkari janjinya? Dulu kepada masyarakat kampanye banyak janji manis, sekarang rakyat menangis, minta bantuan mengemis, ingin peduli pada ekonomi rakyat, perhatian peduli pada agama, tapi setelah 3 tahun berjalan semua janji palsu. Tolong Ustadz beri kami ilmu untuk menyikapi pemimpin yang model begini nanti Pak Ustadz. Semua akan berakhir. Tidak boleh masuk lubang yang sama 2 kali. Akan datang, jangan dipilih lah. Jelas. Masyarakat ini banyak yang pikun. Kalau udah dikasih serangan fajar pagi lupa. Makanya ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Duitnya haram, jangan ambil.
Tapi kata Ustaz tadi boleh diambil. Ambil duitnya, masukkan ke kotak pembangunan masjid pondok pesantren Bidayatul Ulum. Jangan duit itu dibelikan nasi, nasinya sepiring jadi darah, darahnya jadi daging, dagingnya masuk api neraka jahanam. Dibelikan ke bakso, baksonya kena ke lidah, lidahnya baca doa, doanya tak makbul. Dibelikan ke mie ayam, kasihkan ke anak, naik darahnya ke jantung, naik ke otak, otak anak rusak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Jangan makan duit haram, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Yang lalu biarkanlah berlalu. Apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Cerita bubur juga lagi. Ustadz UAS, UAS tuh udah Ustadz. Ustadz UAS kata dia. UAS tuh artinya Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau dipanggil Ustadz UAS, Ustadznya 2 kali. UAS tuh bukan nama saya. UAS tuh singkatan dari Ustadz Abdul Somad. Nama lengkapnya ditulis sepanjang-panjang, hampir 2 meter. Saya muliakan, tolong Ustadz jelaskan tujuan manfaat dari juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Bagaimana cara menyembelih kambing yang betul? Uratnya mesti putus, urat makan, urat napas, wajdain ada 2 urat, 4 nih mesti putus, pisaunya mesti tajam. Saya ini penasehat juleha. Apakah ayam yang selama ini dipotong itu mati karena disembelih atau karena mati tertimpa? Jam 5 subuh ayam dipotong, yang motong sambil merokok, handphonenya di sini. Ya sebentar ya, sebentar. Entah baca doa entah tidak, dimakan ayam, yummy. Padahal potongnya tak betul. Maka undanglah juleha, juru sembelih halal. Kami di Riau sudah mengundang untuk penyembelihan hewan kurban. Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz Ican juga termasuk anggota juleha. Anda mau selamat, kami perempuan nih Pak Ustadz, penting juga ikut kursus untuk menyembelih bapak. Jangan, ibu tak perlu ikut. Tapi ibu kan punya anak laki-laki. Nanti anak ibu perempuan boleh menyembelih, boleh. Sembelihannya halal, halal. Mana tahu di rumah suami tak berani menyembelih, abang motong, aku takut. Anak tak berani, bapak tuh tak berani, ibu potong. Ibu Juleha namanya. Siapa nama ibu? Nama saya Juleha. Kepanjangannya juru sembelih halal. Kau kalau macam-macam ku sembelih kau hidup-hidup. Nah, dengan disembelih ini maka insya Allah hewan itu tidak mati tersiksa. Jangan karena kambing masuk ke rumah, awas kau kambing, nanti ku balas sakit hatiku, ku sembelih kau pakai parang tumpul. Oh tak boleh, mentang-mentang kukunya panjang, ditusuknya leher ayam pakai kuku, haram dimakan. Kata Nabi, idza qaltaltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh-bunuh dengan baik, membunuh lalat, mengganggu tidur siang, pukul sekali pukul mati. Jangan karena marah ditangkap lalat, hari Senin cabut sayapnya 1, hari Selasa 1 pula lagi. Setelah itu dilepaskan, kasih tahu sama kawan-kawan kau yang lain, jangan datang lagi ke sini ya. Tak boleh menyiksa binatang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kamu. Malaikat-malaikat di langit akan mendoakan kamu. Tidak boleh ada rasa benci. Benci hanya kepada setan, benci hanya kepada iblis. Kepada binatang pun kita ada kasih sayang. Ada zaman Nabi dulu diambilnya pisau, diasahnya di depan mata kambing. Di depan biji mata kambing itu diasahnya pisau. Marah Nabi. Apa kata Nabi? Aturidu antumita amau ta'atin. Apakah kau mau menyiksa binatang ini berkali-kali? Jangan asah mata pisau di depan mata kambing. Ketakutan kambing. Itulah makanya mata kambing itu ditutup pakai telinganya panjang, ditutup.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Seelok-eloknya sekali tarik, putus. Putus. Ustaz Somad tuh teori aja tuh. Jangan-jangan dia tak pernah motong. Makanya nonton di YouTube. Kita tengok ya. Pernah tak Abdul Somad tuh motong bersama Juleha? Tulis di YouTube. www.youtube.com. Tulis di situ. Uas sembelih. Uas sembelih. Enter. Habis pula pakai. Oh, ada. Uas sembelih. Sekali tarik, Uas sembelih kurban didampingi bersama Juleha. 150.000 yang sudah menonton. Ditonton 2 tahun yang lalu. Sejak itu saya tak pernah motong lagi. Saya ni orangnya hati saya lembut. Tak sampai hati saya nengok kambing itu mati. Kenapa Ustaz potong itu sapi kemarin? Itu untuk endorse saja. Wah, kamera sudah menyala. Siap, siap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sudah selesai. Saya nih orangnya tak berani memotong. Itulah wal awal wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Sejak itu tak ada motong lagi. Tapi kalau kambing sudah dipotong, tak pula sampai hati kita tak menyelesaikannya. Nah, sembelih dengan baik. Tidak boleh binatang mati disetrum pakai listrik, mati. Tak boleh. Tak boleh binatang mati disemprot pakai air, diambil keran air, disumbatkan ke mulut kambing sapi, tak mati. Sekarang ada namanya daging gerobogan. Kenapa? Karena mereka mau menipu masyarakat, darahnya tak keluar, dagingnya jadi berat karena bercampur dengan darah dan air. Akhirnya dipotong, darahnya kena bakteri. Kalau disembelih bersama Juleha, darahnya keluar. Di dalam darah itulah bakteri-bakteri. Ada namanya medco. Apa namanya? Med sakit, ko sapi. Medco sakit sapi gilo. Penyakit dari Eropa, sapi gila. Ternyata penyakit sapi gila ini gara-gara sapinya tidak disembelih. Sapinya disetrum, sapinya disumbat air, mati. Dagingnya tak dicuci. Umat Islam dagingnya dicuci, darahnya bersih, dikasih limau jeruk nipis, dicuci bersih, dibakar, masak matang baru dimakan. Ini sapi tak dipotong, darahnya menggumpal-gumpal, dagingnya tak dicuci, bakterinya ada, diletakkan di atas api, bolak-balik kasih roti makan, barbecue. Bakteri, penyakit. Insya Allah ikuti ajaran Islam, maka kita akan sehat walafiat. Apa boleh buat? Yang lalu-lalu pernah makan ayam mati. Semua orang makan ayam mati. Suatu hari orang menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bapak kenapa? Ini Pak Ustaz, ada kambing baru aja ditabrak mobil. Gimana nih Pak Ustaz? Boleh kami sembelih? Harus cepat sembelih, takut mati. Sembelih. Selesai itu handphonenya mati. Baru saya pikir, kambing siapa? Inilah jamaah nih kadang menjebak kita. Rupanya dia lewat di jalan, datang truk menabrak kambing, kambingnya mau mati, cepat disembelih, udah selamat, udah dimasak, baru tahu kambingnya entah punya siapa. Pastikan dulu itu punya kawan, sahabat, tetangga, telepon dia, bro, ini kambing kau mau mati, kalau tak selamatkan ini coba potonglah, kata dia, nanti bagi, kau dapat 2 kilo, yang lain ke rumah. Oke. Ustadz, di sekolah saya sering dibully. Yang dibully siapa? Mereka sering membuli secara fisik. Bagaimana hukum membuli seperti itu Pak Ustadz? Ibu, Pak, masih dengar? Anak-anaknya pulang sekolah tolong ditanya, jangan diam saja. Anak saya tanya, Hazik, iya Babah, di kelas berapa orang? 20 sekian. Laki-laki apa perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada mereka yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Baik semua? Baik. Ponakan saya, anak adik saya, namanya Habibi. Habibi di mana? Di pesantrennya enak? Enak. Di kelas berapa orang? 20 sekian. Laki-laki perempuan? Laki-laki semua. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak.
kakaknya namanya Nisa. Gimana kawannya di pesantren? Baik. Jangan diam. Mana tahu anak kita di sekolah diejek, dia nggak melawan, batinnya tersiksa. Saya baca berita anak-anak diejek sampai stres, terganggu psikologisnya. Maka mesti ada komunikasi antara anak dengan bapak. Siap bapak ibu nanya anak-anaknya? Ini banyak orang tua sekarang kalau nanya anaknya bukan begitu. Telingamu yang mana dijewer ibu sekolah, biar saya laporkan ke Komnas HAM. Guru adalah teman kita. Sebenarnya kita yang wajib mendidik anak, tapi karena kita nggak mampu, kita serahkan ke sekolah. Tapi sekolah ini terlalu banyak muridnya, sehingga nggak terkontrol semuanya. Maka kita mesti membantu sekolah. Anak-anak yang membuli, mengejek, kamu gendut, kamu hitam, kamu pesek, kamu pendek, kok hidup, kamu anak angkat, kamu anak buangan, kamu anak dalam kotak kardus, maka ini mesti kita berikan pengarahan. Mungkin dia terlalu banyak nonton sinetron Korea atau nonton film hantu sehingga dia berubah jadi hantu. Nah, ini anak-anak ini tidak bisa dihukum karena mereka ini masih belum mukallaf, belum balik berakal. Mereka ini dididik masuk dalam 3 kategori: bersaudara, saling menasehati, saling menolong. Jangan diejek, diajarkan itu saudaramu nak. Ibu juga di rumah anak-anaknya tidak selamanya jadi korban. Saya pernah pergi kondangan dengan ibu saya. Kebetulan di tempat itu, mohon maaf beribu maaf, ada yang cacat. Jadi mata saya ngeliat terus. Kita masih kecil. Kata mak saya, itu tamu Allah. Nanti dia lebih dulu masuk surga dari kita. Jangan dilihat, nanti hatinya kecil. Sampai sekarang kalau melihat orang yang kurang sempurna, saya lihat sekali langsung saya palingkan. Teringat pesan almarhumah, ibu adalah guru pertama. Sebelum saya TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum S cendol, S teler, S bandol, maka guru pertama adalah ibu. Tapi kalau ibunya suka ngejek, insya Allah guru kencing berlari, muridnya kencing maraton. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami bertanya, mohon pencerahannya. Sudah cerah. Apa hukumnya pinjam uang di bank? Kalau bank konvensional haram, kalau bank syariah halal. Dan juga para karyawan pegawainya, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba mewakilkan transaksi riba, wa katibahu, orang yang mencatat transaksi riba, wa syahidaihi, orang yang jadi saksi ikut transaksi riba, kulluhum sawa, semua mereka podo kabeh, sama. Nauzubillah. Tapi saya udah kerja di sana Pak Ustadz. Kalau ada kerja tempat lain keluar. Tapi saya nggak bisa Pak Ustadz keluar. Istri saya hamil tua, rumah saya masih ngontrak, cicilan motor belum lunas. Stop, aku nggak bisa mendengar, sedih kali penderitaanmu. Kerjalah di situ sementara sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai nanti dapat kerja yang lebih layak. Karena kalau kita disuruh pilih 2 antara riba dengan mati, bolehkah pilih mati? Nggak boleh. Maka darurat tubihul mahzurat. Dalam darurat nggak apa-apa, tapi daruratnya jangan sampai 10 tahun. Ini saya sebetulnya udah lama mau keluar dari riba nih Pak Ustadz, tapi itulah saya darurat nih. Udah berapa lama? Ya hampir 20 tahun lah Pak Ustadz. Itu bukan darurat. Apa hukumnya kredit rumah, mobil, dan sepeda motor? Beli barang, kalau tidak sanggup cash, maka dicicil. Saya mau beli barang dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya beli kebun sawitnya 2 hektar berapa? 300 juta. Karena sama Ustadz Somad dah lama kenal, ya 299,9 lah. Tapi saya nggak punya duit cash Pak Kiai. Oke, dicicil aja selama 2 tahun. Hukumnya boleh mencicil, harganya nambah. Mana dalilnya? Di zaman Nabi
ada budak hamba sahaya namanya Barirah, dicicil selama 9 tahun. Jadi zaman Nabi pun mereka dulu pakai kredit juga. Tapi jangan sampai ada penyedia keuangan. Saya langsung dengan Pak Kiai, saya beli cicil. Yang nggak boleh itu adalah kalau ada orang yang minjamin uang, maka akadnya uang dengan uang. Kalau uang dengan barang boleh, uang dengan kebun sawit boleh, uang dengan mobil boleh, uang dengan motor boleh, uang dengan rumah boleh. Yang nggak boleh itu uang dengan uang. Pinjam 100 juta bayar 110, pinjam 1 juta bayar 1.100.000, pinjam 100.000 bayar 112.000. Itu namanya riba. Orang yang makan riba ancamannya 5. Siji loro telu papat 5. Sing siji, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, nanti bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet. Maka jangan heran nanti di akhirat nampak orang sampean sing mangan riba, sampean podo. Yang kedua, makan riba, sepiring nasi dari uang riba berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, darahnya nyembur sampai ke otak, otak anak kotor gara-gara makan riba. Bapak Ibu semua hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubun, pembohong, penipu, pendosa, penjahat. Kenapa ubun-ubun yang jahat? Karena dari darah riba dari jantung naik ke otak, akhirnya otak anak nakal gara-gara makan riba. Yang ketiga, sepiring lontong sayur, nasi uduk Pak Ustadz, sepiring nasi uduk berubah menjadi setetes darah, darah berubah jadi daging. Ayyumal lahmin nabata min haramin, daging di badan kalau dia dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka, diobok-obok dalam api neraka gara-gara makan riba. Yang keempat, berdoa Rabbi abli minas sholihin, doanya tak dikabulkan karena lidahnya makan riba, mat'amuhu haram, makanannya haram. Yang keempat, susah untuk beribadah, bangun malam berat, mau ke masjid susah payah gara-gara riba. Memangnya Ustadz Somad gak pernah ngutang? Prinsip saya, lebih baik hidup susah daripada ngutang riba. Kalau ngutang nggak pakai bunga nggak apa-apa, ngutang ke bank syariah mudharabah murabahah bagi hasil nggak apa-apa, tapi ke konvensional nggak ada tawar menawar. Makanya saya sering diundang ceramah ke bank konvensional, sekali habis itu nggak diundang lagi, wal awwalu wal akhiru, karena ceramahnya nggak bisa ditawar-tawar. Lebih baik takut sama Allah daripada takut sama manusia. Jangan bertutup-tutup, berlindung-lindung, nanti jamaahnya tersinggung, sakit hati. Gak usah disampaikan, saya nggak pandai begitu, saya sampaikan saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika kita mempunyai keluarga yang telah meninggal 1 tahun lalu, pasti tersimpan rasa rindu jika mengingatnya. Apakah kita boleh menangisi orang yang telah meninggal? Innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'azzabu, diazab, bibukai ahlihi, karena tangisan keluarganya. Jadi kalau ada keluarga yang menangis keluarganya, baik berbunyi maupun tak berbunyi, maka mayatnya diazab. Orang yang tak setuju komplain, yang nangis kan orang hidup, kenapa pula orang mati diazab? Apa dosa orang mati sehingga diazab dia karena dosa orang menangis? Dalam Quran kan jelas, anak-anakku hafal semua ayatnya, wala taziru waziratu wizra ukhra, dosa tanggung masing-masing. Mana pula orang hidup menangis, orang mati kena azab? Ternyata setelah diselidiki kronologis ayat ini, kronologis sebab turunnya ayat, namanya asbabun nuzul. Tapi kalau kronologis sebab terjadinya hadis, namanya asbabul urut. Rupanya zaman jahiliyah dulu, orang makin kaya itu makin kuat nangisnya.
Kalau orang miskin yang nangis dikit aja. Tapi kalau kaya, jadi menangis itu strata sosial. Jadi orang kaya sebelum meninggal dipesankannya ke anaknya, nanti kalau aku mati tolong kau undang grup menangis. Makin ramai yang nangis, makin kuat menangis, maka semakin tinggi status sosial. Itulah maka kata Nabi, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Mayat itu tersakiti semakin kuat tangisnya, karena dia dulu berpesan sebelum mati, tolong tangisi aku. Tapi kalau tidak ada wasiat, pesan, bayar segala macam, anaknya tulus menangis saja, maka Nabi pernah ketika Umar bin Khattab melarang, jangan nangis kata Umar. Kata Nabi, da'hunna ya Umar, biarkan mereka menangis. Bahkan Nabi pun pernah menangis. Ada 3 riwayat Nabi menangis. Yang pertama, Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Waktu anaknya itu meninggal, Nabi menangis. Kata sahabat, ama tarda ya Rasulullah, apakah kau tidak ridho ya Rasulullah? Aku ridho anakku menangis. Lalu kenapa kau menangis? Ini air mata kasih sayang. Riwayat yang kedua, Nabi menangis ketika Utsman bin Maz'un meninggal. Nabi pegang jenazahnya, Nabi menangis, air mata Nabi turun sampai ke jenggotnya, dari jenggotnya menetes ke wajah Utsman bin Maz'un. Itu menunjukkan air matanya banyak. Riwayat ketiga, Nabi menangis ketika Fatimah meninggal. Bukan Fatimah anaknya. Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Ali punya ayah namanya Abu Talib. Abu Talib punya istri namanya Fatimah. Jadi Ali itu nama emaknya Fatimah, nama istrinya Fatimah. Dan itu adalah orang paling sayang dengan Nabi, karena Nabi emaknya Aminah meninggal, yang menyayangi Nabi adalah Fatimah. Fatimah emak Sayyidina Ali. Lalu kemudian ketika Fatimah meninggal, menangis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menangis tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah meratap. Apa beda menangis sama meratap? Menangis hanya melelehkan air mata, tapi kalau meratap mengeluarkan kata-kata, kenapa lakiku yang mati bukan laki dia? Selama mulutnya tidak mengatakan apa-apa, maka tangisan itu adalah air mata kasih sayang. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz sama itu nggak jelas ceramahnya. Ceramahnya jelas, cuman otak kau tak jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustaz, sudah saya maafkan. Entah apa salah dia. Ustaz, saya mau tanya, sebagai seorang santri pasti ingin mengubah kedua orang tua menjadi lebih baik. Of course. Jika bapak saya dan kakak saya ahli maksiat dan jarang sholat, bagaimana cara saya agar mereka sadar dan berubah ke jalan yang lebih baik? Jangan ceramahi bapakmu. Jangan pulang dari sini nanti langsung panggil, ayah ke sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Anak-anakku hafal semua ayatnya. Ketika Ibrahim itu punya ayah, nama ayahnya Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Azar, mana pula begitu bunyi kalimatnya Pak Ustadz? Lembut dia kepada ayahnya. Hai ayahku Azar, kenapa kau menyembah patung berhala? Apa kata ayahnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wajurni malia, tinggalkan aku. Keras sekali ayahnya. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku, ku lempar kau pakai batu sampai mati, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku, karena Allah itu mengabulkan segala doa-doaku. Maka dia pun minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku Azar. Apa kata Allah? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya itu musuh Allah karena dia kafir, tidak beriman, tabarra'a minhu,
dia pun tidak mendoakannya. Jadi walaupun ayah kita itu kafir penyembah berhala, tidak boleh kita bersikap kasar kurang ajar. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya undang pengajian ke rumah. Judul pengajiannya hukuman orang yang tidak sholat. Jangan pakai lidah kalian, pakai lidah Buya. Buya datang pengajian ke rumah ya? Ya, Buya pun datang pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam acara pengajian halal bihalal keluarga arisan ini, judul pengajiannya adalah siapa yang tak sholat masuk neraka jahanam kekal selamanya. Kata bapak tuh, nampaknya ada yang bocorkan ini. Tercium bau-bau kebocoran gas nampaknya. Pulang Buya, Kiai Abdurrahman, ada kau tadi cerita sama Kiai? Nggak ada. Kok Kiai itu tahu? Itulah hebatnya penghafal Quran ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kau pada firasat orang beriman karena dia tahu, karena diberikan cahaya oleh Allah. Betul juga, tahu Ustaz tuh aku tak sembahyang ya. Ibu juga gitu Bu, kalau suami ibu tak sembahyang, jangan ibu pulang pengajian ibu ceramahi dia. Abang setan, nanti dibalikkan, kau bini setan gitu. Ibu sambil slow aja sambil masak pagi. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Lama-lama kau nyindir aku? Enggak bang, memang orang kalau nggak sembahyang tuh agak sensi sedikit bang. Tapi ada yang lebih hebat dari semuanya. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang Jadi anak-anakku sekalian, kalian anak yang soleh, kalian anak yang solehah. Kalau ada keluarga yang belum pakai jilbab, Pak Ustadz, di rumah saya itu ada 3 yang nggak pakai jilbab. Kenapa begitu? Ayah saya, abang saya, sama adik saya laki-laki. Kalau ada yang belum baca Quran, yang belum sholat, selesai kalian murajaah baca Quran, selesai kalian khatam Quran, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan hafalan kalian. Ya Allah, barokah hafalan Quranku, barokah bacaan Quranku, lembutkanlah hati ayahku, lembutkanlah hati emakku, lembutkanlah hati abangku, lembutkanlah hati. Termasuk juga hati saya lembut nih, mungkin kalian berdoa, ya Allah lembutkanlah hati Ustaz ini biar cepat berhenti dia ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Mohon petunjuknya Pak Ustaz. Kami sebagai orang tua sudah mengarahkan agar anak selalu berbuat baik, tapi belum juga berubah sesuai dengan kami sebagai orang tua harapkan. Masih nakal, tidak mengikuti apa yang kami sampaikan. Apa dijamin 100% anak ini pasti tak masuk pesantren? Yakin saya berani taruhan nih, anak yang diadukan orang tua di kertas nih tidak dimasukkan pesantren. Kalau dimasukkannya pesantren pasti tak ada mengeluh. Kenapa? Karena dia tak jumpa anak itu di pesantren. Ponakan saya adik-beradik cuma 2 orang. Saya, adik saya ini sudah besar anaknya karena dia lebih dulu nikah. Waktu saya di Mesir, di Maroko dia udah nikah. Bang, aku mau nikah, nikahlah kau. Boleh duluan, nikah dulu, karena aku balik nanti belum tentu juga nikah. Anaknya sudah SMP. Saya menyuruh, kau nak, kemana akan aku nampak tamu perempuan? Aku tak sanggup membolo kau di rumah. Kau mesti masuk pesantren. Sudah 3 tahun pesantren. Kemarin libur saya tanya, tahan pesantren? Tahan. Bisa lanjut sampai tanggal kelas 6 tamat? Tamat. Lanjutkan lagi. Adiknya kirim ke Bogor, tahfiz Quran. Kau mesti hafal Quran. Selama 3 tahun kau hafal Quran. Nanti baca kitab kuning. Tidak ada jalan lain, pesantren. TK, SD masih bisa kita tangani. Tapi kalau sudah SMP besar, hendak awak tangani, tangannya lebih godang. Membentuk buluh dari rebung. Rebung buluh yang putih bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar. Tapi kalau rebung sudah jadi buluh bambu kuning, 2 kemungkinan. Kalau tidak, inyo patah, kepala awak pocah. Masukkan pesantren, dituajukan tuan guru. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat, yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau, dituajukan tuan guru Senin malam Selasa, Khamis malam Jumat, dizikirkannya sehat insyaallah. Amin. 2 gondangnya, kalau tak sehat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia sudah tamat pesantren 6 tahun 7 tahun,
Tuan Syekh, yo, apakah anak-anak di Darussalam Batu Besuek yang kini di Saran Kabun masih mengambil baiat tarekat? Yo, kelas 5 wajib ngambil baiat. Apakah anak-anak pesantren masih bersuluk? Yo, kelas 6, kelas 7 wajib mengambil suluk. Jadi keluar dia dari pesantren, hafal Quran, baca kitab, sudah mengambil baiat, berzikir dan bersuluk. Andai salah-salah jalan, dia tahu jalan balik ke rumah, tidak langsung nyasar masuk ke neraka jahanam. Mudah-mudahan anak-anak selamat semua. Tidak panjang-panjang jawaban, masukkan anak ke pesantren, titik. Karena tak ada yang bisa menjaga anak. Yang bisa membangunkan anak dari bangun tidur sampai tidur lagi, aku pun tak sanggup. Saya, keponakan kandung saya, anak kandung, tak sanggup saya menjaganya. Di rumah bisa kita jaga, di warnet, di rumah bisa kita jaga, di mall. Yang bisa menjaganya anak pesantren. Ustaz, saya ingin bertanya, saya sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, sudah sedekah, hati dan pikiran saya belum juga tenang. Adakah doa? Belum bersuluk. Salat udah, zikir udah, puasa udah, sedekah udah, belum bersuluk. Bersuluk 10 hari, 20 hari, 40 hari. Nanti ditanamkan la ilaha illallah, Allah ke dalam. Allah, 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 Allah. Janji Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kau berzikir menyebut Allah, maka hatimu akan tenang. Tapi tak bisa kalau tak berguru. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Jadi kalau ada orang belajar dari internet, berzikir surang. Berzikir surang. Banyak saya ketemu. Ceramah saya di sekolah tinggi ilmu kesehatan, datang ibu-ibu, tasbihnya godang-godang, hampir segodang guli, segodang kelereng. Ustaz Somad, iya, saya ini kalau setiap saya berzikir, bisa nampak saya apa yang ada di balik dinding sana, bisa nampak saya apa yang ada di balik pokok kayu sana, bisa nampak saya apa yang ada di balik gedung sana. Apa namanya nih Pak Ustaz? Saya tanya, ibu berzikir pakai guru? Tidak. Jawab dengan jujur, dia. Setelah bisa menengok yang ada di balik-balik ini, makin ingat pada Allah atau makin lalai? Jawab jujur, makin lalai Pak Ustaz. Ingin tahu aja apa di balik gunung, apa di balik bukit. Itu namanya kasyaf syaitani. Kasyaf juga namanya. Dalam ilmu tasawuf, kasyaf yaitu tirai yang tersingkap, tapi bukan kasyaf ilahi. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamah. Maka kata ulama tasawuf, al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Ini kenapa anak tak bisa dididik? Satu jawabannya, karena tak masuk pesantren. Ini kenapa belum tenang padahal sudah sholat? Satu jawabannya, karena belum mengambil baiat zikir talqin. Ada tuan guru, datang segera ambil baiat zikir. Kalau belum musim bersuluk, tunggu nanti bulan Zulqa'dah Zulhijjah, bersuluk 20 hari. Ramadan tahun ini lebih baik, ambil bersuluk 40 hari. InsyaAllah Allah berjanji, kalau sudah berzikir tak akan lupa, kalau sudah berzikir tak akan galau. Innaka la tukhliful. Bagaimana merubah orang yang sudah kecanduan main chip atau game online? Ditangkoknya yang main chip kok, diminta bantuan Pak Kapolsek karena game online ini masuk dalam undang-undang negara. Minta bantuan sama Pak Kapolsek, sama Satpol PP, sama abang-abang Banser. Ditangkap orang yang kecanduan chip kok, dibawakan ke pesantren Darussalam, dimandikan mandi jenazah, dipakaikan kain kafan, ditalkinkan oleh Tuan Syekh. Coba sehat insyaallah. Orang yang kecanduan narkoba dimasukkan ke Badan Narkotika Nasional, tak juga sembuh, dibawa ke Suryalaya. Suryalaya ada satu tempat, Abah Anom, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, penyembuhan orang kecanduan narkoba. Tarekat salah satu solusi menyelesaikannya.
Orang kalau sudah kecanduan, otaknya sudah error. Kecanduan pornografi, kecanduan ganja, kecanduan judi, kecanduan game online, kecanduan apapun yang bisa merubahnya sesuatu yang luar biasa. Tarekat menjadi solusi. Kumpulkan semua yang kecanduan ganja, kecanduan seks, kecanduan narkoba, kecanduan judi online, bawa ke pesantren Darussalam, dimandikan, nanti mandi jenazah pakai limau, dipakaikan kain kapan, ditalkinkan tuan guru. Buat acaranya bukan tabligh akbar, talqin akbar. Ambo datang tabligh akbarnya insyaallah. Mengenai zihar, apa hukuman menurut agama Islam orang yang menzihar? Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim. Orang jahiliyah dulu kalau dia tak suka sama bininya, maka dibilangnya pundak bininya macam pundak emaknya. Ku tengok pundak engkau macam pundak emakku. Itu cara dia menzihar, menceraikan istrinya, menyamakan istri dengan emak. Emak tak boleh dihubungi kelamin haram, emak tidak boleh dibuat perbandingan dengan istri. Tapi kalau sekedar masakan kau ini enak betul lah macam masakan emakku, itu bukan benci, itu sayang. Hati-hati, maka orang mesti belajar fikih. Dulu kalau di Islamic Center Pangarayan, setiap malam Rabu maka ada 3 pengajian. Pengajian fikih dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, pengajian akidah dengan Ustadz Dr. Nixon Hussein, pengajian akhlak dengan Dr. Mustafa Omar, tabligh akbar hadis dengan Ustadz Abdul Somad, ditambah lagi bonus dengan Profesor Aladin Koto dan Ustadz Saidul Amin. Dulu begitu. 3 ini tidak boleh ditinggalkan. Ada kajian akhlak, ada kajian fikih, ada kajian akidah. Adapun masalah zihar, masalah tolak, masalah li'an, masalah rujuk, itu kajiannya masalah fikih nikah. Adapun kajian masalah membersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, itu kajiannya akhlak. Adapun masalah tentang masalah berdukun, masalah syirik, masalah menduakan Allah, masalah jimat, itu kajiannya adalah akidah. 3 kajian tak boleh dipisahkan. Yang paling tinggi adalah akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Apa itu akidah? Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sifat 20. Wujud tidak baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat, ilmun ayat sama basar kalam. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah masalah fikih, masalah sholat. Sebelum sholat ada suci, air suci mensucikan, air wudhu, tayamum, darah bisul, darah haid, darah jerawat, darah wiladah, mandi, segala macam, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah akhlak, mensucikan hati. Jangan sampai kita hasad, busuk hati, dendam, kesumat. Jangan sampai berasal dari hasad, dengki, lalu kemudian menyantet orang, minta ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Membersihkan hati dari segala macam yang merusak hubungan. Ini 3 kajian jangan sampai hilang. Akidah, akhlak, fikih. Mohon penjelasan Ustadz tentang hukum sholat Jumat di masjid yang saling berdekatan. Ini Masjid Al-Azhar Kairo, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain itu kepalanya dipancung. Satu riwayat menyebut kepalanya dibawa ke Mesir, dikuburkan di dekat masjid. Masjid yang ada di dekat itu namanya Masjid Sayyidina Al-Husain. Jaraknya cuma jalan saja. Ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, ini Masjid Al-Azhar Kairo, berdekat-dekatan, tapi jamaahnya penuh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu masjid satu belum penuh, dibangun masjid satu lagi, sehingga kurang jamaah Jumat dari 40 orang. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Itu 2 kemungkinan. Pertama, pejabat lewat atau orang meninggal.
Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah Ta'ala, yang meninggal diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Nah, jadi tentang masalah masjid berdekat-dekatan, silakan bangun masjid sebanyak-banyaknya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Jangan nanti tetangga sebelah membangun tempat ibadah baru kita marah-marah. Kenapa nih banyak sekali? Kenapa banyak sekali? Kalian kenapa tak bangun masjid? Bangun masjid. Kalau di dalamnya cuma ada 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tapi kalau ada 6, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat, namanya masjid jami. Dalam fikih cuma 2, masjid dan masjid jami. Tempat kita ada musola, ada surau, ada langgar. Orang Jawa di langgar tak mati. Makanya kalau ada langgar, surau, musola, tak ada sholat 5 waktu, itu sebenarnya masjid. Tetap masuk tahiyatul masjid, tetap boleh i'tikaf. Tapi kita sudah kadung menyebutnya surau, langgar, musola. Ya nggak apa-apa, silakan teruskan. Bangun masjid sebanyak-banyaknya, tapi ramaikan dengan sholat berjamaah. Tanah yang dibuat rumah akan dijual. Tanah lapangan sepak bola tandun tak ada jaminan 100 tahun lagi akan datang. Bisa jadi dibangun ruko, bisa jadi dibuat kolam renang, kolam pancing. Tapi yang dijamin sampai hari kiamat tidak akan diganggu orang adalah masjid dan musola. Luar biasa masjid nih Pak Ahmad. Memang bangunannya biasa aja Pak Ahmad, tapi atapnya warna biru Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangunlah masjid. Doakan Ustadz Somad sebelum mati bisa bangun masjid, amin, supaya mengalir pahalanya. Bapak bangun rumah yang besar, megah, mewah, cantik. Setelah bapak meninggal, datang suami ibu yang baru, namanya Bronis, berondong manis. Bapak punya duit banyak, bapak belikan ke mobil, nanti mobil bapak dipakai oleh suaminya yang baru. Apa yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi adalah masjid. Bangun masjid, tapi jangan cuma bangun masjid, ramaikan dengan sholat berjamaah. Anak saya insya Allah dari Tandun 9 orang akan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Allahu Akbar. Mohon doanya Pak Ustaz supaya perjalanan kami dipermudahkan Allah dan membawa ilmu yang berkah. Pesan saya kepada anak-anak Tandun yang akan ke Mesir, camkan baik-baik, baik dari Tandun, Rokan Hulu, Riau, dari manapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalian yang akan ke Mesir, camkan 5. Yang pertama, sukses tadi, S1, S2, S3. Jangan pulang sebelum doktor. Nanti kalau sudah pulang payah kuliah, biaya mahal, sidang terbuka 20 juta, tertutup 20, buka tutup 50. Selesaikan S1, S2, S3 baru balik. Dulu Pak Ahmad buat peraturan, tidak boleh ceramah di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan kecuali doktor. Dulu. Apalagi nanti zaman kalian pulang, Doktor Mawardi Muhammad Saleh, Doktor Saidul Amin, Doktor Mustafa Umar, Doktor Alaidin Koto, Doktor Nixon Husin. Satu-satunya yang boleh ceramah tak Doktor Abdul Somad. Saya memang dapat spesial dari Pak Ahmad. Abdul Somad LCMA, lagi cemas mencari anak gadis dulu sebelum berbini. Jadi yang pertama, kalian mesti sukses tadi, jangan balik sebelum doktor. Yang kedua, jangan sekedar sukses kuliah saja, tapi membaca kitab dengan para ulama, namanya talaqi. Dengar elok-elok, talaqi, bukan belaki. Talaki, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, baca kitab Matan Taqrib, baca Fathul Qarib, baca I'anatul Talibin, baca Mahalli, baca kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin, Qutul Qulub, datang kepada para ulama, baca qiraat Hafs an Asim, baca qiraat Warsh, baca qiraat Kumbul, hafalkan Quran, baca qiraat Ibnu Katsir. Talaki,
karena kalau hanya sekedar S1, S2, S3 tak ada ilmunya. Tapi kalau talaqi banyak ilmunya, seimbang antara isi. Jangan sampai masyarakat Riau pulang menunggu bom atom yang meledak. Ini ada anak tandun balik dari Mesir, kami mengharapkan sesuatu yang wah luar biasa, tiba-tiba pulang biasa-biasa saja. Mereka akan kecewa. Pertama, sukses tadi. Yang kedua, sukses talaqi, hatam kitab-kitab kuning. Yang ketiga, sukses organisasi. Ikuti Persatuan Mahasiswa Riau di sana, namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Ikuti organisasi Indonesia di sana, namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Ikuti organisasi sosial kemasyarakatan di sana, ada namanya Nahdlatul Ulama, PCNU, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Al-Wasliyah, ada namanya Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, ada namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Maka ikuti ormas-ormas supaya terbiasa menggodok, bermusyawarah, ADART. Mana tahu nanti pulang ceramah, jamaah banyak, bisa jadi bupati, gubernur, wali kota, tidak mustahil. Maka kita sudah terbiasa berorganisasi. Yang keempat, sukses metodologi. Pelajari bagaimana menghafal Quran cepat, bagaimana belajar bahasa Arab cepat, karena orang ingin mencari metode-metode. Metode baca kitab kuning cepat, metode bahasa Arab cepat, metode tahsin Quran cepat, metode tahfiz Quran cepat. Orang sekarang mau cepat. Zaman sekarang bukan cuma belajar cepat, hamil pun cepat. Zaman dulu 9 bulan 10 hari, sekarang lahir, nikah Januari, April lahir. Saking kan semuanya udah mau cepat, semuanya mau instan. Zaman dulu kita masak rendang, bumbunya, ambil kelapanya, digonseng, dimasak, 1 hari baru selesai. Zaman sekarang ambil ayam, pukul-pukul jadi, apa namanya, ayam penyet. Jadi orang mau cepat, metode cepat. Yang terakhir, yang kelima, sukses komunikasi. Orang tak tahu apa yang ada di kepala kita. Latihan menulis buku, latihan ceramah. Saya selama di Mesir tak ada ceramah, di Maroko tak ada ceramah, karena tak ada sesama mahasiswa Indonesia saja, tak ada orang Indonesia. Di Maroko orang Indonesia mahasiswanya 30, dikumpul semua orang Indonesia di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, cuma 70 orang. Tidak mungkin tablik akbar. Tapi sekarang bisa latihan, punya channel YouTube. Jadi adik-adik yang akan berangkat nanti sampai di Mesir, kalian punya channel YouTube, isinya buat vlog, video pendek, ceritakan ke kami di Tandun, bisa kami tonton nanti. Buat video pendek tentang Al-Azhar, buat video pendek tentang Masjid Husain, buat video pendek tentang Masjid Sayyidah Zainab, buat video pendek tentang Masjid Sayyidah Nafisah, buat video pendek tentang Sungai Nil, buat video pendek tentang makam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi banyak sekali nanti video yang bisa kalian buat channelnya. Channelnya apa? Anak Muda Tandun di Kairo. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nanti kalau sudah jadi video-videonya, kirim ke Ustaz Somad, nanti akan saya iklankan, saya posting di Instagram supaya kalian punya latihan. Ada yang ngomong tak pandai, grogi, menulis. Yang tak bisa bercakap, menulis juga komunikasi. Ada orang tak pandai ceramah tapi bukunya banyak, menulis. Yang tak bisa menulis, bercakap. Ada orang bisa dua-dua, bukunya banyak, ceramahnya banyak, mantap. Ada yang tak bisa ceramah tapi menulis, mantap. Ada yang tak bisa menulis tapi bisa ceramah, mantap. Tak bisa menulis, tak bisa ceramah, mati aja. Untuk apa kau hidup? Buang-buang waktu, buang-buang masa. Untuk apa sekolah jauh-jauh ke Mesir kalau cuma bermanfaat untuk diri sendiri? Pulang ke Tandun, pulang ke Riau. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi perang. Thaifatun, mesti ada satu orang liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Banyak orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Nanti kalau anak saya sekolah ke Mesir mau makan apa? Nanti balik dari Mesir kerja apa? Orang tua saya termasuk yang nekat mengirimkan anak ke Mesir. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998, krisis moneter, $1 20.000. Yang lulus 100 orang, yang berangkat cuma 74 orang, yang lain tak sanggup berangkat. Takut orang memberangkatkan anaknya.
anaknya. Ibu saya, bismillah tawakkalna 'ala Allah, berangkatlah kau nak, ku carikan berangkat. Tak ada pikiran saya pulang nanti akan duduk dengan bapak anggota DPR RI Komisi 8. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan duduk dengan Bupati Rokan Hulu, dengan Gubernur Riau, dengan orang-orang besar. Tak ada. Kita belajar saja karena Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pernah Ustaz bercerita-cerita akan menjadi dosen, akan mengajar di Brunei Darussalam. Cita-cita saya dulu cuma satu saja. Aku ingin membahagiakan amak. Bahagiakan orang tuamu, senangkan dia, jangan susahkan dia, jangan sikit-sikit telepon dia. Mau cari tiket, minta ke dia. Sampai ke Mesir galau, nelpon dia. Belum apa-apa, menelpon dia. Mau menikah, ma. Punya anak, ma. Mau lulus, ma. Mau mati, ma. Cucu lahir, ma. Lama-lama mati ma kita tuh gara-gara kita. Bahagiakan orang tuamu, insya Allah Allah akan memuliakanmu. Kesan saya ke rumah Bapak Dr. Haji Ahmad MSI di tepi sungai Batang Lubuh, Pasir Pangarayan. Masuk saya ke rumah tinggi, lukisan emaknya besar sekali. Itulah kesan saya pertama kali. Oh, rupanya orang ini diangkat Allah karena dia memuliakan ibunya. Dibuatnya lukisan besar. Kami buat haul Hajah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, mursyid tarekat Naqsabandiyah Rokan Hulu, punya anak perempuan Hajah Siti Fatimah, punya anak laki-laki Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Muliakan orang tuamu, buat ibumu seperti raja-raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi anak-anakku, adik-adikku yang akan ke Mesir, saya berangkat ke Mesir 98, sekarang 2022, jarak kita 24 tahun yang lalu. Sudah 24 tahun yang lalu rupanya saya berangkat ke Mesir. Hari begitu cepat berlalu. Saya ini masa lalu, yang masa depan adalah kalian. Kalian yang akan melanjutkan dakwah di hadapan Allah SWT. Bagaimana Riau, bagaimana Pasir Pangarayan, bagaimana Tandun di masa akan datang, tergantung anak-anak Tandun yang akan berangkat 9 orang. Wali 9, Wali Songo dari Tandun akan berangkat ke Kairo, pulang. Kalian bisa jadi Musa, kalian akan seperti Nabi Musa dari Mesir. Tapi jangan lupa, kalau kalian main-main, kalian jadi Fir'aun yang pulang dari Mesir. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi da'i, menjadi Musa-Musa yang luar biasa, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.